Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami di sini ingin memaparkan atau mempresentasikan hasil kerja kami untuk salah satu syarat untuk memenuhi ujian akhir semester Network Programming dan Administration yang diampu oleh Bapak Abdul Ajam Ajhari Eskom Mkom. Di sini kami mengambil judul simulasi phishing menggunakan tools GoPhish sebagai upaya peningkatan security awareness. Untuk tujuan utamanya itu untuk edukasi. Nah, untuk kelompok 8 sendiri beranggotakan saya sendiri, Itban Al-Mubarak Atasiki dengan NIM 2404010201131, dilanjut oleh Mas Jaki Hendrian dengan NIM 2204010101191. Lalu ada Mas Inggri Ahmad Fauzi dengan NIM 2040401101010. Lalu dilanjut oleh Mas Kevin Setiawan dengan NIM 21040112004. Lalu dilanjut dengan Mbak Jasmine dengan NIM 21040110108. Mungkin dimulai presentasi ini dimulai oleh Mas Fauzi. Untuk Mas Fauzi dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Iqban. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil simulasi atau latar belakang masalah pada simulasi phishing menggunakan tools GoPhish sebagai upaya peningkatan security awareness untuk ujian akhir semester Network Programming Administration di mata kuliah ini. Nah, di sini di latar belakang kali ini, phishing itu merupakan salah satu metode serangan siber paling umum dan efektif dalam upaya infiltrasi sistem organisasi dan pencurian data sensitif. Nah, teknik ini memanfaatkan kelengahan dan kekurangannya kesadaran pengguna terhadap email, lalu memanfaatkan atau halaman web palsu yang meniru situs dari platform populer. Nah, langkah preventif simulasi phishing internal untuk mengukur tingkat kesadaran keamanan pengguna serta memberikan edukasi langsung yang berbasis pengalaman yang nyata. Nah, simulasi ini menjadi bagian dari kampanye security awareness yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan pengguna baik itu karyawan, mahasiswa, dan masyarakat terhadap ancaman nyata di dunia maya atau cyber security. Next, nah di sini apa sih itu phishing? Jadi phishing adalah salah satu bentuk penipuan online yang bertujuan untuk mendapatkan informasi pribadi dan rahasia seperti nama pengguna, kata sandi, pena, nomor kartu kredit, dan data yang lainnya dengan menutupinya sebagai atas nama organisasi atau individu yang bersertifikat. Nah, perangkat biasanya mengirimkan pesan melalui elektronik seperti SMS atau media sosial yang tampaknya ada secara resmi untuk mendorong si korban untuk secara tidak sadar mengirimkan data-data pribadinya tersebut. Next. Nah, selanjutnya ada apa sih ciri-ciri phishing dan apa sih dampaknya? Yang pertama, ciri-cirinya itu eh, si pesannya yang pertama itu pesan meminta data sensitif secara mendesak. Yang kedua, biasanya itu menggunakan identitas palsu yang tampak meyakinkan. Yang ketiga, seringkali berisi link atau lampiran yang mengarahkan ke website palsu yang mirip seperti aslinya. Nah, apa sih dampaknya? Dampaknya itu yang pertama jelas kita bakalan akan kehilangan akses akun, lalu yang kedua kerugian dari segi finansialnya, dan yang ketiga penyalahgunaan data pribadinya. Nah, di sini eh, ada contoh proses phishing melalui broadcast message link untuk phishing. Nah, eh, pelaku phishing biasanya mengirimkan pesan broadcast melalui email, WhatsApp, SMS, atau melalui media lainnya atau media sosial yang lainnya yang berisikan link palsu. Nah, di sini nanti kita akan mendemonstrasikannya melalui link email akan dijelaskan oleh rekan kami nantinya. Nah, di sini yang kedua yaitu link tersebut biasanya terlihat seperti berasal dari institusi resmi, namun isinya menjerumuskan dan mengarahkan ke situs palsu yang sudah disiapkan untuk
menjebak si korban. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu untuk memancing korban untuk mengklik linknya tersebut. Selanjutnya, nah di sini ada tiga contoh proses phishing. Yang pertama, korban itu akan mengklik link. Lalu ketika si korban setelah mengklik link tersebut, lalu nanti aksi korban akan diarahkan ke website palsu yang tampilannya itu mirip seperti situs resminya. Lalu setelah itu lanjut yang kedua itu korban dimintai untuk mengisi data penting seperti username, password, atau data pribadi yang lainnya. Lalu yang ketiga, situs ini atau situs palsu ini dirancang agar si korban itu tidak menyadari bahwa mereka itu sedang memberikan data data pribadinya itu ke si pelakunya. Next. Nah, di sini kita ada salah satu contoh hasil phishing yang dimana nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada salah satu contoh data yang si usernya itu mengklik link phishing tersebut melalui Gmail. Nah, apa sih pertamanya? Apa sih yang akan dilihat atau diambil datanya dari kita? Yaitu datanya itu kita di sini kita mengambil data username dan password. Nah, data yang diinput korban itu langsung nantinya masuk ke database si pelakunya. Dan yang kedua itu data penting yang dapat didapatkan biasanya itu digunakan untuk mengakses akun si korban, lalu pencurian identitas ataupun menjual data si korban tersebut. Next. Nah, selanjutnya objektif simulasi akan dijelaskan oleh Kak Jasmine. Kepada Kak Jasmine. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan selanjutkan untuk menjelaskan apa sih objektif simulasi dari yang kami kerjakan ini, yaitu yang pertama untuk menguji kesadaran keamanan manusia, yang kedua mendeteksi kerentanan perilaku, ketiga mengukur efektivitas edukasi keamanan yang ada pada masyarakat, yang keempat mendorong budaya laporan ancaman, dan yang kelima yaitu menyediakan data untuk tindak lanjut yang strategis. Next. Tujuan dari simulasi kami ini yaitu yang pertama untuk mengukur tingkat kewaspadaan pengguna terhadap email phishing. Yang kedua yaitu menganalisis perilaku pengguna dalam menanggapi email dan link phishing. Yang ketiga memberikan pengalaman langsung kepada pengguna terhadap taktik phishing. Yang keempat mengedukasi pengguna terkait praktik keamanan digital yang baik. Dan yang terakhir yaitu menyusun strategi pelatihan lanjutan berbasis data interaksi nyata. Kemudian tools yang kami gunakan yaitu yang pertama GoFish, yang merupakan platform utama untuk merancang, mengirim, dan memantau kampanye atau campaign phishing secara real-time. Dan ini memungkinkan pembuatan email phishing, landing page, serta pelacakan atau memantau aktivitas dan interaksi pengguna. Yang kedua itu Ngrok, yang digunakan untuk membuat tunneling publik dari server lokal agar landing page phishing dapat diakses melalui internet tanpa perlu konfigurasi firewall atau public IP. Selanjutnya itu SMTP bertugas untuk mengirimkan email phishing ke target yang telah ditentukan, baik melalui SMTP lokal maupun relay server third party yang aman. Selanjutnya itu email client yang merupakan perangkat lunak atau software penerima email seperti Outlook, Gmail, atau Mail App yang digunakan target untuk membuka email phishing. Komponen yang ini merupakan komponen penting karena interface email memengaruhi tingkat klik. Dalam simulasi ini, kami menggunakan Gmail. Yang kelima yaitu laptop atau PC pengguna. Perangkat endpoint milik target simulasi yang digunakan untuk membuka email, mengklik link, dan berinteraksi dengan landing page. Faktor ini penting dalam menganalisis resiko pada level pengguna akhir atau end user. Dan yang terakhir yaitu jaringan internet yang digunakan untuk konektivitas antara perangkat pengguna, copy server, dan URL publik dari Grok. Stabilitas koneksi berpengaruh terhadap kelancaran simulasi. Dan selanjutnya saya serahkan ke Mas Jaki. Oke, terima kasih Kak Jasmine.
atas presentasinya. Oke, di sini kita lanjutkan untuk proses implementasinya ya. Pertama kita bahas dulu untuk desainnya sendiri. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat untuk desainnya, di mana kita memilih temanya yaitu tema simulasinya adalah notifikasi keamanan akun Instagram dengan subjek email. Nah, email ini, subjek email sangat penting ya, nantinya untuk mempengaruhi si victim atau target kita, target dari link phishing ini, di mana subjek emailnya adalah critical alert Instagram access detected, update your password. Jadi kita nanti akan ngirim notifikasi berupa email melalui Gmail ya, Google Mail kepada target. Subjeknya yaitu memberitahu kepada user bahwasanya ada yang akses ke akun Instagramnya. Lalu dibutuhkan untuk melakukan update password. Nah, di sini sebenarnya jebakan dari phishingnya itu ya. Lalu untuk isi emailnya sendiri, di mana nanti pengguna itu diberi informasi palsu bahwa akun Instagram mereka itu telah diakses dari lokasi mencurigakan dan dimintai untuk melakukan klik link untuk memverifikasi dan reset password. Lalu landing page-nya itu ini dirancang untuk menyerupai halaman asli login Instagram menggunakan fitur landing page di GoPis. Lalu alamat URL-nya atau link phishing-nya nanti kita menggunakan URL publik dari ngrok. Nanti di-generate dari ngrok-nya. Lalu supaya yang awalnya itu lokal itu bisa diakses dari publik. Cuman mungkin dari simulasi ini kita coba simulasikan dari lokal saja. Karena memang tujuan dari simulasi ini adalah untuk edukasi gitu. Untuk edukasi security awareness. Oke, jadi untuk link dari ngrok ini karena menggunakan yang free, jadi URL-nya itu akan random atau diberikan secara secara acak oleh platform ngrok-nya sendiri. Nah, di sini untuk gambaran arsitekturnya ya, localhost itu nanti kita sendiri yang melakukan simulasi sebagai three actor-nya. Lalu ada ngrok tunnel, lalu nanti ada GoPis-nya nanti di GoPis itu ada landing page yang kita buat, lalu ada sending profile, email template dan user and group. Lalu kita lakukan campaign nanti bagaimana proses terjadinya phishing tersebut gitu. Oke. Lalu nanti di bagian di tengah ini ada SMTP server, di mana kita menggunakan SMTP punya Gmail ya, punya Google, karena kita menggunakan platformnya untuk mengirim link phishing-nya menggunakan Gmail. Lalu nanti terakhir ada targetnya atau victimnya sendiri. Oke, sekarang kita coba lakukan simulasi. Pertama kita buka GoPis-nya dulu. GoPis itu sebenarnya berupa aplikasi ya. Dia formatnya .exe. Jadi ini untuk GoPis-nya, setelah kita buka dan login ke halaman GoPis-nya sendiri, yang pertama kita di sini membuat yang namanya landing page. Oke, Oke, pertama di sini ada landing page-nya sendiri, landing page, sending profile. Jadi di sini kita buat profilnya dulu ya. Nanti kita arahkan SMTP from-nya itu dari siapa, ini Gmail Trade Actor sendiri. Lalu ada username serta password. Nah, password ini itu kita generate dari yang namanya app password yang ada punyanya Gmail gitu. Jadi sebelum mendapatkan yang namanya app password itu kita harus mengaktifkan two factor autentikasi dulu di akun Google kita baru nanti generate yang namanya kode. Kode ini yang nanti kita jadikan sebagai password yang ada di sending profile ini. Nah, lalu nanti setelah kita isi semua nama profile, SMTP from-nya dari mana, lalu host-nya itu menggunakan SMTP Gmail dengan port 587. Lalu kita isi username-nya dan isi password yang kita dapat dari app password punya Gmail. Nah, di sini tujuannya adalah untuk melakukan pengetesan ya. Misal kita buat nih nama saya sendiri, lalu untuk emailnya kita pakai kirim untuk ke email targetnya ya. 41528 gmail.com.
Nah, lalu di sini kita coba tes send email. Send emailnya berhasil. Nah, di sini kita bisa langsung cek saja apakah emailnya udah masuk atau belum. Nah, di sini udah masuk ya. Ini untuk tes saja. Bahwasanya sudah berhasil kirim ke emailnya si target. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada email template. Jadi email template ini digunakan nanti membuat email palsu, seolah-olah email tersebut tuh berasal dari situs yang populer yang seperti disebutkan oleh rekan saya tadi. Seperti contohnya di sini kita membuat web palsu, yaitu platform Instagram. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi yang kita lakukan. Ada nama untuk template-nya sendiri, email template-nya. Lalu yang paling penting di sini adalah HTML-nya, codingan untuk email template-nya. Nah, ini untuk source code-nya sudah kita buat di sini. Lalu kalau mau lihat hasilnya, nah ini untuk hasilnya ya. Nanti emailnya seperti ini yang akan dikirimkan kepada target. Oke, itu untuk email template-nya. Jadi seolah-olah itu memang dari Instagram resmi gitu ya. Padahal itu merupakan tipuan kepada si target. Lalu di sini ada landing page. Di sini ada dua ya. Nah, landing page yang kita gunakan adalah Instagram LP ini, Instagram landing page. Nah, ini sama seperti email template tadi, terdapat source code juga. Nanti yang akan ngebangun yang namanya landing page dari halaman login dari Instagram. Tapi ini halaman login yang palsu. Nah, nanti ini akan kita kirim ke si target. Nah, ini bentukannya ya. Setelah di compile, dia akan seperti ini nanti yang akan diterima oleh si target. Nah, lalu di sini kita mengaktifkan ya namanya capture submit data sama capture password, di mana nanti ketika user target menginputkan data pribadinya seperti username dan password, itu nanti kesimpan ke database dari Gopis ini. Nanti kita coba lakukan campaign. Oke, selanjutnya di sini ada user and group. Ini kita set untuk targetnya siapa. Ini untuk targetnya kita set. Ini sudah kita set email nama dan email si targetnya sendiri. Kita set di sini nama, email, baru nanti add, maka otomatis di add ke bagian list target di sini. Oke, sekarang kita coba lakukan campaign. Sebenarnya sebelumnya saya sudah melakukan campaign terhadap link phishing ini. Nah, mungkin kita coba lakukan ini ya, campaign kita coba copy saja yang sebelumnya. Ini kita coba lakukan campaign simulasi phishing ya. Ini kita buat enggak sekarang. Lalu kita masukkan template yang sudah kita buat tadi, profile template, mulai dari email template, landing page. URL-nya kita menggunakan localhost di sini karena memang tujuannya untuk edukasi saja. Sebenarnya bisa dipublish menggunakan ngrok tadi, karena jadi bisa tunneling ya, bisa kirim melalui internet. Tapi di sini kita simulasinya menggunakan localhost saja. Lalu kita add sending profile-nya yang sudah kita buat tadi, lalu grupnya kita set target profile yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita launch campaign. Sini campaign-nya sudah berhasil dilakukan. Ini untuk monitoringnya di sini ya. Lalu kita cek untuk di email targetnya, apakah sudah menerima email. Di sini targetnya sudah menerima email dan di sini terdapat eh, email template yang kita buat tadi. Lalu di sini ada link. Nah, inilah link phishing-nya. Kita bisa klik saja di sini, maka lanjut ke landing page. Landing page dari halaman login dari Instagram yang palsu. Nah, ini kalau misalkan kita concern terhadap domain, itu bisa kita perhatikan di sini ya. Makanya kita tidak boleh sembarangan melakukan klik link gitu ya. Karena cukup berbahaya, karena banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau seperti threat actor, hacker, dan lain-lain. Kita coba masukkan di sini untuk eh, username Instagram. Misalkan di sini contohnya, ini akun underscore saya. Lalu kita masukkan password. Ini seperti biasa, semestinya bagaimana kita login biasanya ya ke akun Instagram. Lalu kita klik login. Nah, di sini tidak masuk kemana-mana ya.
karena memang ini login page palsu dari Instagram. Lalu kita lihat campaign-nya tadi. Nah, di sini kita coba refresh. Nah, di sini sudah ada beberapa monitoring yang kita dapat informasi-informasinya. Mulai dari sending emailnya berhasil, email open-nya berhasil, lalu klik link-nya juga udah dilakukan klik link oleh target. Lalu submit datanya, user sudah melakukan submit data ke dalam database GoFix ini. Lalu kita bisa cek di sini untuk informasi-informasi yang bisa kita kumpulkan dari si target. Nah, terutama data yang paling penting tadi adalah username dan password dari si target. Kita berhasil mendapatkan username dan password Instagram dari si target. Lalu kita bisa mendapatkan informasi juga sistem operasi yang digunakan oleh si target. Jadi ada beberapa informasi, terutama informasi yang kritikal yang kita dapatkan di sini, username dan password dari akun Instagram si target. Nah, jadi itu kita bisa monitoring di sini berapa kali link phishing yang udah kita sebar kepada target atau korban melalui Gmail. Nah, ini kita bisa pantau di sini di bagian dashboard campaign ini. Oke, mungkin itu untuk simulasinya ya. Nah, jadi di sini bisa dimonitor juga aktiviti-aktiviti yang ada di GoPis. Lalu di sini juga terdapat yang ngrok tadi ya. Kita bisa buka ngrok untuk mengkoneksikan ngrok dengan localhost kita. Nah, ini maka akan ada generate link baru dari ngroknya yang bisa digunakan untuk publish. Ya, karena tujuan di sini hanya untuk edukasi, jadi eh, untuk link phishing-nya tidak kita publish. Oke, mungkin hanya itu untuk simulasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mas Kevin Setiawan. Kepada Mas Kevin dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Diki atas pemaparannya. Setelah kita memahami ya bagaimana serangan phishing ini dapat menyusup melalui berbagai jalur komunikasi ya, terutama di email yang seperti tadi dijelaskan, maka penting bagi kita untuk tidak hanya mengenali bentuk serangannya, tetapi juga tahu bagaimana cara mencegahnya. Nah, pada bagian selanjutnya ini kita akan menjelaskan beberapa langkah mitigasi atau pencegahan yang bisa kita lakukan agar sistem dan data yang kita miliki tetap aman dari ancaman phishing. Yang pertama ini ada Microsoft Defender. Ini adalah sistem keamanan bawaan dari Windows 10 ataupun 11 ya, yang memberikan perlindungan real-time terhadap virus, malware, dan juga serangan phishing. Ada beberapa fitur utama dari Windows Defender ini. Yang pertama itu ada Smart Screen, di mana dia akan memblokir situs web dan unggahan yang mencurigakan, dan juga ada Reputation Based Protection, di mana di sini akan memeriksa reputasi aplikasi dan juga file. Lalu ada Phishing Protection, di mana deteksi situs penipuan aktif ya di browser Microsoft Edge. Slide selanjutnya, Mas. Selanjutnya di sini ada Google Safe Browsing, yang mana ini merupakan layanan keamanan yang disediakan oleh Google, yang mana ini berfungsi untuk melindungi pengguna dari situs web berbahaya secara otomatis ya. Fitur ini sudah terintegrasi dalam berbagai browser populer seperti Google Chrome maupun Mozilla Firefox. Nah, fungsinya di sini adalah memblokir akses ke URL yang terindikasi sebagai situs phishing, malware, ataupun mengandung konten berbahaya lainnya. Nah, ketika pengguna mencoba mengakses situs yang tidak aman, browser akan menampilkan peringatan sebelum halaman dimuat. Lalu slide selanjutnya ada Google Safe Browsing, mana ini merupakan layanan keamanan yang disediakan oleh Google ya, yang berfungsi untuk melindungi pengguna dari situs web berbahaya secara otomatis ya. Fitur ini sudah terintegrasi dalam berbagai browser populer juga ya, seperti Google Chrome dan juga Mozilla Firefox. Yang mana fungsinya ini adalah memblokir akses ke URL yang terindikasi sebagai situs phishing, malware, ataupun mengandung konten berbahaya lainnya ya. Lalu ada Firefox Block Extension. Ini adalah ekstensi pada Firefox yang memungkinkan kita untuk menambahkan blok manual ya terhadap situs-situs tertentu ya secara langsung melalui browser Firefox. Seperti contoh di sini ya, sosmed.instagram.com.
Lalu untuk slide selanjutnya ada Chrome Block Extension. Ini juga salah satu extension yang bisa kita gunakan di browser Chrome sebagai salah satu langkah preventif ya terhadap phishing ya. Di mana fungsinya ini adalah memblokir juga URL yang dianggap berbahaya secara langsung di browser Chrome ya. Selanjutnya ada DNS filtering ya. Kita bisa menggunakan Cloudflare yang mana Cloudflare DNS filtering ini merupakan mekanisme perlindungan berbasis DNS yang bekerja di level DNS ya. Artinya sebelum koneksi ke domain phishing terjadi, permintaan DNS terlebih dahulu diblokir oleh layanan si Cloudflare. Lalu selanjutnya ada fitur dari Gmail filter and block address ya. Fitur ini memungkinkan kita untuk memfilter dan memblokir email yang masuk yang terindikasi sebagai spam ataupun phishing berdasarkan alamat pengirim maupun isi kontennya. Kita bisa mengaktifkan fitur ini dengan masuk ke menu setelan Gmail lalu ke bagian filter yang diblokir dan alamat. Nah, di sini kita bisa membuat aturan atau rule ya dengan kriteria tertentu. Misalnya, jika alamat ini mengandung domain mencurigakan ya seperti sosmed.instagram.com di sini, maka otomatis email tersebut akan dihapus ya ataupun diblokir. Jadi itu beberapa mitigasi yang bisa kita lakukan. Selanjutnya saya serahkan kembali ya kepada teman-teman. Baik, terima kasih buat Mas Kevin. Selanjutnya itu adalah langkah mitigasi tambahan. Nah, untuk langkah mitigasi tambahan itu pertama, monitoring log DNS resolver dan firewall untuk mendeteksi akses lanjutan. Selanjutnya itu mengupdate database URL filter dan endpoint protection. Lalu dilanjut oleh edukasi via email internal mengenai ciri-ciri email phishing. Terus di simulasi phishing berikutnya dijadwalkan dengan konten berbeda untuk penilaian awareness. Selanjutnya. Nah, hasil simulasi yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami dapat itu pertama, email yang berisi link phishing berhasil dikirimkan ke target dan dibuka oleh target. Nah, yang kedua, target percaya terhadap phishing campaign yang dilakukan sehingga menginputkan data sensitif yaitu username dan password Instagram pada login page Instagram palsu. Lalu, data sensitif target yaitu username dan password Instagram berhasil didapatkan. Nah, catatannya itu data yang tersimpan bukan data asli atau aktual, karena hanya untuk kebutuhan edukasi dan simulasi. Selanjutnya, analisa dan temuan. Kredibilitas email tinggi. Sebagian besar pengguna membuka email menunjuk bahwa desain email berhasil meniru email asli Instagram dan mengelabui pengguna. Terus tingkat kliknya juga tinggi, pengguna masih mudah terpancing untuk mengklik tautan atau link meskipun tanpa verifikasi keamanan. Kritikal. Terdapat pengguna yang mengisi form login menandakan bahwa jika ini serangan nyata, akun mereka berisiko disusupi. Next. Nah, rekomendasi yang bisa kami berikan itu antara lain pelatihan lanjutan tentang security awareness, lalu penerapan MPA, terus simulasi rutin, campaign visual atau visual campaign, penyusunan SOP lapor, aktivitas security plugin, integrasi threat intelligence, terus menggunakan email security. Next. Nah, kesimpulannya, simulasi phishing yang dilakukan menggunakan GoFish dan Grok berhasil memberikan gambaran nyata terhadap tingkat kewaspadaan pengguna dalam menghadapi ancaman phishing. Hasil menunjukkan bahwa masih ada sebagian pengguna yang mudah terpengaruh untuk mengklik tautan dan mengisi form login palsu. Menandakannya, perlunya peningkatan kesadaran keamanan digital. Simulasi ini juga membuktikan bahwa pendekatan simulatif efektif sebagai sarana edukasi dan evaluasi risiko dari sisi pengguna. Nah, mungkin eh, sekian pemaparan atau presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk banyak orang. Oke, sekian dari kami dari Kelompok Kapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.